Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi ya Mas Bro semuanya. Jumpa lagi kita. Hari ini tepat usia tanaman saya di usia 17 HST ya Mas Bro. Agak sedikit lambat ya Mas Bro dari target yang saya tetapkan kemarin, yaitu di usia 14. Saya akan melakukan topping pucuk. Dikarenakan cuaca di tempat saya ini kalau nggak pagi, siang, ya malam hujan ya Mas Bro. Jadi saya putuskan untuk topping pucuk yang seharusnya saya lakukan di usia 14 HST kemarin, saya tunda Mas Bro. Namun hari ini saya lihat cuaca sangat bagus, ada panas di pagi hari ini. Maka hari ini saya akan melakukan topping pucuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan topping pucuk, manfaatnya apa, kemudian kapan waktunya. Ini saya akan kupas tuntas. Seperti yang sudah saya jelaskan sebenarnya di video-video saya sebelumnya, namun ada saja Mas Bro yang menanyakan hal yang sama. Hari ini saya kupas tuntas lagi ya Mas Bro. Saya jawab lagi pertanyaan Mas Bro-nya melalui video. Tetapi sebelum kita memulai ke pokok pembahasan, seperti biasa ya, untuk Mas Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel kami ini, yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan update-update video besok. Serta dengan cara subscribe juga Mas Bro-nya bisa menonton semua video-video yang sudah kami upload di channel ini secara gratis. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungannya. Kami doakan selalu pertanian semangka Mas Bro-nya tumbuh subur, panen berlimpah sukses, ketemu harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Jadi seperti ini ya Mas Bro penampakan semangka kita di usia 17 HST ya. Sudah sangat panjang sekali. Harusnya kemarin di usia 14 ya Mas Bro kita melakukan topping pucuk. Dikarenakan cuaca di tempat saya ini curah hujannya sangat tinggi sekali, maka terpaksa saya tunda Mas Bro untuk melakukan topping pucuknya. Tidak apa-apa ya. Jadi topping pucuk itu bisa kita lakukan mulai dari usia 14 hingga 18 HST ya Mas Bro. Tergantung dari curah hujannya. Kalau curah hujannya tinggi ya tidak dilakukan topping juga tidak apa-apa, cuman ada nilai negatifnya. Nah, di sini kita akan kupas tuntas ya Mas Bro. Bagaimana cara topping pucuk, kemudian tujuan dari topping pucuk tersebut. Jadi tujuan topping pucuk ini adalah menumbuhkan golor baru ya Mas Bro. Ini kan golor utamanya udah tumbuh. Ini kan udah kelewat panjang nih. Sedangkan golor-golor yang di bawahnya baru mau tumbuh. Ya otomatis nanti nutrisi larinya full ke golor utama. Nah, di sini kita usahakan ya Mas Bro. Jadi pertumbuhan golor ini harus serempak rata. Supaya nanti ketika kita mau mendapatkan buah, jumlahnya itu lebih dari satu ya tentunya yang kita harapkan. Dan besarnya bisa sama rata. Ketika kita tidak topping pucuk Mas Bro, maka kita hanya akan mengejar buah di golor utama ini. Jika golor utama ini nanti sudah buah, dan kita mengharapkan golor yang berikutnya, kedua atau yang ketiga ini, maka yang di bawahnya ini nanti biasanya buahnya akan kecil-kecil Mas Bro, karena nutrisi sudah banyak termakan di buah yang ada di golor utama. Jadi tujuan utama topping pucuk ini sebenarnya Mas Bro adalah menyerempakkan pertumbuhan golor ya, atau sulur. Begitu ya. Apakah harus kita lakukan topping pucuk di semangka? Kalau standar saya iya ya Mas Bro. Karena sepengetahuan saya ketika tidak melakukan topping pucuk emang buah Mas Bro. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan buah yang lebih dari satu dengan kapasitas besar yang sama, itu lebih sulit ya. Randomnya lebih sulit. Tetapi ketika kita topping atau kita sunat, maka pertumbuhan golor yang baru-baru ini dan nanti yang ketiga di sini, ini buahnya akan sama rata Mas Bro. Jadi nanti akan mempermudah kita dalam proses seleksi buah ya Mas Bro. Di samping untuk menumbuhkan serempaknya golor, maka itu juga nanti akan mempermudah kita dalam proses seleksi buah. Dan cara toppingnya itu bagaimana? Kemarin ada yang bertanya juga, bagaimana Mas caranya untuk menumbuhkan 6 atau 4 ranting ya. Kemudian di 6 atau 4 ranting itu membawa berapa buah. Nah, kita hitung daunnya saja ya Mas Bro, karena ranting atau golor itu nanti akan bermunculan di ketiak daun. Misalnya saya ini akan membawa 3 golor atau ranting. maka saya akan memotongnya di daun keempat. Saya hitung ya. Ini daun 1, daun kedua,
daun ketiga. Ini daun ketiganya. Maka saya potongnya di sini, Mas Bro. Saya ulangi lagi ya. Ketika kita akan membawa dalam satu lubang tanam itu misalnya 3 ranting atau 3 golor, maka kita memotongnya di daun keempat dan seterusnya ya. Kita hitung 1, ini bakal golornya, 2, ini 3, yang ini. Nah, maka kita potongnya di daun keempat. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3, potongnya di daun keempat. Di sini ya Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam satu lubang tanam ini nanti dia akan membawa 3 golor. Seperti itu ya Mas Bro. Dalam 3 golor ini nanti maka dia hanya bisa membawa 2 buah di setiap lubang tanam. Karena satu golor itu harus kosongnya sebagai pengangkut makanan dan juga minum. Itu kalau standarisasi saya yang sudah saya perhatikan di beberapa dan berkali-kali musim tanam ya Mas Bro. Ketika ada berapa golor di dalam satu lubang tanam, itu harus ada satu yang kosong ya. Tidak boleh semuanya bawa buah. Kalau kita ingin mendapatkan buah superan semua. Sampai di sini Mas Bro-nya sudah paham ya. Saya kira juga sudah sangat paham sekali dengan informasi yang saya sampaikan ini. Jika Mas Bro-nya belum paham, silakan diulangi lagi ya. Diulangi lagi dan biasakan nontonnya jangan di skip. Supaya Mas Bro-nya tidak gagal paham. Karena ulasan topping pucuk dan alasan kenapa harus topping pucuk ini sudah berulang kali juga saya bahas di video-video saya sebelumnya. Namun tidak apa, hari ini saya kupas tuntas lagi. Oke Mas Bro, saya lanjut terlebih dahulu ya. Baik Mas Bro, kita lanjut ya. Setelah kemarin kita selesai ya melakukan topping pucuk, namun saya lihat cuaca kemarin itu agak mendung-mendung Mas Bro. Jadinya penyemprotannya saya tunda di pagi harinya atau keesok harinya. Maka hari ini kita akan melakukan penyemprotannya ya Mas Bro, yang bertujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan golor atau sulur ya. Jadi supaya golor atau sulurnya ini nanti itu cepat tumbuh, kemudian bekas potongannya yang kemarin ini juga tidak mudah terinfeksi oleh jamur atau virus. Maka nutrisi dan juga fungisida yang saya semprotkan hari ini adalah yang pertama untuk mempercepat pertumbuhannya, kita hari ini masuk Salmar dengan Dopstar ya Mas Bro. Kemudian untuk melapisi daun, kemudian batang yang kita sunat kemarin itu supaya tidak mudah terinfeksi oleh jamur. Hari ini kita masih masuk dengan Propinep ya Mas Bro, yaitu Antrakol. Nah, dosisnya berapa saja? Ayo kita simak sama-sama ya Mas Bro. Yang pertama kita larutkan Antrakolnya 3 sendok makan ya Mas Bro. Kemudian kalau sudah larut ditambah dengan Salmar. Salmar ini dosisnya 20 saja. Kemudian setelah larut juga ditambahkan Dopstar dosisnya 30 ya. Dan ini kita tambah lagi dengan menggunakan air 16 liter. Tangkinya itu Mas Bro, tangki semprot legendaris kita. Nah, setelah kita anggap sudah larut, sudah tercampur rata, baru kita masukkan ke dalam tangki semprot 16 liter itu. Dan kita aplikasikan rata ke seluruh bagian tanaman kita. Oke Mas Bro, kita aplikasikan terlebih dahulu ya. Diingat ya Mas Bro, untuk Antrakol 3 sendok makan, untuk Salmar 20, dan untuk Dopstarnya dosisnya 30 ml saja. Aduk menjadi satu, setelah larut masukkan ke dalam tangki
dan isi penuh. Kemudian kita semprot rata ke seluruh permukaan daun dan batang tanaman kita. Semprot rata ya Mas Bro di seluruh permukaan daun dan batangnya, supaya betul-betul fungi dan juga nutrisi tadi melapisinya. Dan setelah ini perawatan Mas Bro berikutnya yaitu membersihkan ini ya. Pelatarannya ini dibersihkan ya Mas Bro, karena sebentar lagi golor-golornya akan bermunculan dan turun ke pelataran. Mas Bro-nya bisa mempergunakan secara penyemprotan dengan menggunakan pestisida ya, herbisida maksudnya, dengan bahan aktif paraquat ya, obat bakar aja dibakar, atau yang lahannya sempit apa dikit kayak saya ini manual saja, dicabutin atau dibersihkan. Pokoknya intinya pelatarannya ini harus dibersihkan ya Mas Bro, karena sebentar lagi golornya atau sulurnya akan turun ke pelataran. Sampai di sini Mas Bro-nya sudah paham ya. Jadi pada intinya adalah tujuan dari topping pucuk ini adalah untuk menumbuhkan golor atau sulur secara serempak, yang tujuannya nanti mempermudah kita dalam proses seleksi buah. Kemudian setelah itu kita melakukan penyemprotan ya. Penyemprotannya yaitu karena ini adalah musim penghujan, maka saya masuk hari ini adalah Antrakol, kemudian Salmar dan juga Dopstar. Boleh kita lakukan selesai langsung dari topping pucuk itu, atau kita jeda satu malam, besok paginya kita aplikasikan penyemprotannya. Setelah selesai melakukan penyemprotan, maka kegiatan kita yang selanjutnya yaitu membersihkan pelataran kita ini. Jadi pelataran yang hamparan yang untuk golor nanti ini jalan kita bersihkan ya, boleh dengan menggunakan herbisida atau Mas Bro-nya koret secara manual seperti yang saya lakukan ini. Sampai di sini Mas Bro-nya sudah paham banget ya. Dan kita akan berjumpa di perawatan berikutnya. Apa saja yang akan saya lakukan di perawatan berikutnya dan harinya hari berapa, tujuannya apa, kita bahas di video berikutnya. Oleh karena itu, untuk Mas Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel kami ini, yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan update video besok. Terima kasih sekali lagi dari kami. Salam Juru Yuroyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.